Hello good people, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas betapa berbahayanya rebahan bagi generasi muda. Kenapa kamu nggak boleh rebahan? Benar saja, mungkin pertanyaan ini yang bisa menyadarkan seseorang atau bahkan menyelamatkan paling tidak dari setengah sisa hidupnya. Gak percaya? Sebelum lanjut, kenapa haram hukumnya bagi generasi muda untuk terjun jadi kaum rebahan? Kita lihat data rata-rata usia manusia di dunia. Lihat di zaman milenial ini, lihat bagaimana range data usia manusia berada pada 65 hingga 70 tahun. Sementara uniknya, kondisi galau, stres, panik menimpa pada anak muda di usia 20 tahun. Pusing mikiran masa depan itu dimulai dan akan muncul saat Anda beranjak dewasa. Yang berarti, jika rata usia manusia 70-an menandakan kamu masih punya waktu paling tidak 10 tahun untuk berkarya sebebas-bebasnya, yakni sekitar usia 20 hingga 30 tahun ke atas. Kemudian setelahnya kamu membangun dan mulai menikmati hasilnya, seperti memiliki keluarga yang tercukupi, bisa membantu saudara dan orang tua, atau bahkan pensiun dini karena tidak menyia-nyiakan masa mudamu dulu. Sebab nanti di usia tua kita tidak lagi mengandalkan otot untuk bekerja. Kita akan mengandalkan apa yang kita tanam semasa muda. Bayangkan saja jika masa muda kita habiskan untuk rebahan, apa yang akan kita hadapi nantinya? Perubahan zaman semakin cepat dan begitu mengerikan. Globalisasi tidak hanya memangkas jarak dan waktu, tapi juga menenggelamkan mereka yang tidak mampu beradaptasi menyelesaikan zaman. Apa iya zaman benar-benar berubah? Apa benar zaman berubah dengan sangat cepat? Gak percaya? Kita lihat pada era sebelumnya, di mana saat itu sangat mustahil untuk bisa berbicara dengan orang lain di wilayah yang berbeda dengan visual video. Akan tetapi, hari ini, semua tersedia di genggaman kita masing-masing. Ya, dulu manusia masih menginput data dari buku-buku jurnal yang berbau fisik, yang memakan banyak tempat. Tetapi, hari ini, buku-buku tersebut kini dijumpai hanya dalam wujud file yang rapih dan begitu ringan. Hanya ada dalam satu keping HP kita masing-masing. Begitulah efek besar dari kemajuan teknologi. Sebagian besar wajah kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi dan globalisasi menjadikan manusia tenggelam dalam zona nyamannya dan lupa untuk melihat wajah sebenarnya dari kehidupan ini. Manusia merasa sudah begitu nyaman dengan banyaknya fasilitas yang memenuhi kepuasan jiwa, seperti game, musik, sosial media, dan teman-teman di dunia maya. Padahal, hal itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya biaya hidup. Hampir semua anak tidak menyadari ini. Orang tua mereka sibuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, sementara ia menikmati kemudahan dan fasilitas yang telah diberikan. Tidak jarang dari mereka akhirnya terlena. Tidak jarang dari mereka kaget ketika dihadapkan pada situasi hidup yang sulit dan penuh survivalitas. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan rebahan membunuhmu. Iya, dengan rebahan dan dapat melihat dunia yang begitu luas, mereka akan mulai melihat sesuatu yang belum ia pernah lihat sebelumnya. Sesuatu tanpa saringan, sesuatu yang mereka bisa jelajah dengan begitu luas, termasuk kehidupan hedonisme dalam sosial media. Hasilnya, karena sering melihat budaya hedon tersebut, pikirannya hanya bisa berangan-angan tanpa pernah sekalipun ada action untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, jiwanya akan selalu merasa kekurangan, walaupun sebenarnya sudah tercukupi. Hal ini menjadikan manusia yang tidak bisa bersyukur pada apa yang ia miliki. Kebutuhan sebagai arti dari kecukupan tidak lagi menjadi poin utama. Manusia disetir oleh pola pikir, harus seperti si A, harus seperti si B, dan sebagainya. Mereka mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Tidak jarang, kemudian hal ini berdampak pada kehidupan dalam keluarga itu sendiri. Seorang anak yang sering melihat betapa indahnya hidup sebagai anak yang orang tuanya kaya raya dan mampu memenuhi kebutuhannya, menjadikan anak tersebut menuntut lebih terhadap kedua orang tuanya. Tidak jarang, banyak yang melewati batas. Ataupun sebaliknya, orang tua yang sering melihat pencapaian anak orang lain yang sukses melalui sosial media, akhirnya orang tua mulai membandingkan pencapaian anaknya dengan orang yang bahkan ia tidak kenal hanya melalui sosial media.
Tidak jarang tanpa disadari, perilaku seperti ini mungkin bagi sebagian anak dapat disebut sebagai nasihat dan cambuk untuk maju, tapi tidak sedikit dari mereka akan merasa tertekan dan membenci perilaku membandingkan tersebut. Pada akhirnya, kehidupan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis. Padahal, salah satu variabel penentu kesuksesan seseorang ialah akan lebih ideal ketika suasana di lingkup keluarga menjadi harmonis. Lihatlah betapa mengerikannya dampak yang dihasilkan dari rebahan. Pada intinya, rebahan boleh-boleh saja, asal tahu waktu. Ada beberapa tips untuk kita bisa mengatur waktu dengan baik. Yang pertama, ibadah. Dengan ibadah, kita diajarkan untuk menghargai waktu, menghormati waktu, mengoptimalkan waktu yang ada. Dan dari doa-doa kita, itulah yang akan membentuk pikiran kita untuk terus maju. 2. Memperbanyak hal-hal positif. Perbanyaklah hal positif sehingga waktu rebahan hanya betul-betul sebagai waktu senggang dan istirahat saja. Sibukkan diri dengan membaca, menonton video yang bermanfaat, mereview sesuatu, atau bahkan memulai menjalankan bisnis. 3. Perbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga. Latihan mental dan jiwa dengan bersosialisasi, dimulai dari lingkup keluarga. Belajarlah bahwa peperangan kamu hanya dengan dirimu, bukan orang lain, bukan dengan saudaramu. Yakinlah situasi yang hadir sebenarnya adalah kamu versus dirimu sebelumnya. 4. Selalu berbagi dan bersyukur. Jangan pernah takut untuk berbagi. Berbagi tidak melulu tentang harta materi, tetapi juga hal-hal positif lainnya, seperti membantu orang lain, menasihati orang lain, memudahkan orang lain. Karena kenapa? Percaya tidak percaya, dengan menolong orang lain, maka secara tidak langsung kita akan menolong jiwa kita sendiri. Kita akan lebih bahagia dan merasa lebih berarti. Kita akan merasa lebih hidup. Kemudian, kenapa harus bersyukur? Dengan bersyukur, kita belajar menghargai pencapaian kita. Kita belajar bahwa tidak semua orang harus menjadi atap, tidak semua orang harus menjadi langit. Kita sadar bahwa setiap orang memiliki posisi dan garisan takdirnya masing-masing. Sehingga, kesimpulannya ialah tugas kita adalah doing our best, melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik di setiap hal yang kita hadapi atau kerjakan. Ingat, kecukupan materi tidak menjamin datangnya kebahagiaan. Justru, kecukupan jiwanilah yang membuat kita lebih bahagia, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berbagi, dan hal positif lainnya. Sebaliknya, rebahan cenderung menghasilkan hasil yang negatif. Kita menjadi kurang bersyukur, tidak aktif berbagi. Mungkin kita tidak menyusahkan orang lain, tapi kita juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Hidup ialah eksis. Bagaimana kita bisa merasa bahagia ketika kita sendiri belum tahu apa makna kehidupan? Apakah hidup kita hanya dihabiskan dengan rebahan? Apakah hidup itu pantas dihabiskan dengan terus berangan-angan saja? Mulailah berbagi, bukan sekedar niat berbagi. Mulailah bermanfaat, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ingat kembali, yang harus kamu yakini ialah hanya kamu versus dirimu yang sebelumnya, tidak ada yang lain. Semoga video ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Share untuk mulai berbagi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe agar kami bisa terus berkembang dan membuat video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Salam Daraja.